Perempuan di Indonesia telah memegang peranan penting sejak dahulu. Bukan hanya di keluarga, perempuan Indonesia telah berperan aktif dalam masyarakat sejak lama. Bahkan, sejarah perjuangan Indonesia pun mencatat banyak nama perempuan-perempuan Indonesia yang ikut berjuang demi kemerdekaan bangsa ini. Nama-nama seperti Cut Nyak Dien yang mampu menggantikan peran suaminya sebagai pemimpin perjuangan rakyat Aceh melawan penjajah, Kartini yang melalui tulisan-tulisannya mencoba mengangkat hak-hak sosial perempuan Indonesia dalam masyarakat menuju status yang lebih baik, Dewi Sartika yang mengabdikan hidupnya demi meningkatkan kualitas pendidikan bagi sesama perempuan, atau Rohana Kudus yang mendirikan usaha bersama dan surat kabar perempuan pertama di Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah negeri ini. Di bidang politik di masa penjajahan Belanda pun pergerakan perempuan telah menunjukkan bentuk yang tidak main-main. Terbukti dengan diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta pada bulan Desember 1928. Kongres ini melahirkan organisasi politik perempuan Indonesia yang pertama, yaitu Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Sejak itu, perjuangan perempuan di dunia politik Indonesia semakin terlihat signifikan. Nama-nama seperti Maria Ulfah Santoso, Suyatin Kartowiyono, atau Suwarni Pringgodikdo terkenal sebagai tokoh-tokoh perempuan yang gigih memperjuangkan hak-hak politik perempuan Indonesia agar bisa berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik negara seperti hak untuk memilih dan dipilih, serta untuk menempati jabatan-jabatan penting dalam dunia politik. Mereka menunjukkan pada kita semua bahwa perempuan punya kekuatan dan kemampuan yang hebat dan punya kontribusi besar yang luar biasa artinya bagi Indonesia. Semangat tersebut mencerminkan bahwa bagi perempuan di Indonesia, perjuangan untuk kesetaraan dan keadilan bukanlah hal baru. Semangat gerakan perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender merupakan reaksi untuk menjawab tantangan bangsa ini yang membutuhkan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Di Indonesia, tak ada peraturan hukum yang membatasi peran perempuan dalam pemerintahan dan politik. Undang-undang pemilihan umum bahkan mensyaratkan partai-partai politik untuk mengajukan minimal 30% calon legislatif perempuan dalam pemilu. Hal ini adalah satu bentuk keberhasilan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia dan gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak dan peran perempuan dalam politik. Peran perempuan dalam kehidupan politik dan pemerintahan seharusnya masih dapat ditingkatkan. Dukungan negara secara nyata terhadap peningkatan peran perempuan dalam kehidupan berpolitik dan bernegara masih sangat diperlukan. Saat ini, persentase keanggotaan perempuan di DPR RI baru mencapai 18%. Sementara persentase di DPD sudah lebih baik, yaitu 28%. DPRD Provinsi rata-rata 16%, dan DPRD Kabupaten Kota rata-rata 12%. Meskipun secara jumlah keberadaan perempuan di lembaga eksekutif mencapai angka 48%, namun hanya 13% yang memegang posisi pengambilan keputusan. Agar demokrasi dapat berfungsi sepenuhnya, perempuan harus bisa berpartisipasi dalam struktur pemerintahan dan proses pengambilan keputusan. Peran perempuan harus lebih dari sekedar status hadir atau syarat kelengkapan partai. Mereka juga harus bisa menjalankan fungsi membuat undang-undang, menentukan anggaran sekaligus pengawasan yang berkenaan dengan isu-isu perempuan seperti kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi pendidikan, kematian ibu melahirkan, perdagangan manusia, dan persoalan buruh migran perempuan. Untuk itu, perlu didorong sebuah inisiatif yang dapat mengantar agenda mewujudkan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik yang dapat dibagi menjadi 4 komponen penting, yaitu memperkuat dan merapatkan jaringan di antara anggota Kaukus Perempuan Parlemen di tingkat nasional dan daerah, menjalankan kurikulum pendidikan kebangsaan yang menekankan pada kesetaraan gender, baik dalam masyarakat maupun dalam pemerintahan. Mendorong isu peningkatan peran perempuan dalam pemerintahan menjadi wacana publik untuk meningkatkan kesadaran publik sebagai bagian dari pembangunan kapasitas masyarakat.
mengelola manajemen pengetahuan yang berfokus pada pembangunan basis data perempuan dalam politik dan pemerintahan. Dalam kurang lebih 15 tahun terakhir, kita telah menyaksikan perkembangan yang luar biasa dalam iklim politik Indonesia. Keterbukaan dan kebebasan berpendapat tidak lagi sekedar menjadi jargon politik. Semakin terbuka kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk mengambil peranan lebih besar dalam kehidupan bernegara dan tampil di depan. Dan semua ini hanya akan terjadi apabila tercapai persamaan persepsi dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Reformasi telah berjalan 15 tahun, namun belum mampu menarik perempuan ke pusaran pemberdayaan. Kini saatnya laki-laki terlibat penuh mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Walau sudah banyak kemajuan yang dirasakan oleh perempuan di Indonesia pada saat ini, namun tidak bisa dipungkiri masih terjadi persoalan di mana perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan. Misalnya dalam kasus perdagangan manusia, angka kematian ibu melahirkan, kekurangan gizi pada anak, kasus kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya akses perempuan dalam politik dan ekonomi, serta bidang-bidang lainnya. Karena itu, sangat penting bagi perempuan berada dalam posisi pengambilan keputusan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, agar dapat memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan perempuan dan anak pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.